Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Hari ini kita masih berada pada hari yang terbaik dalam sepekan, di tempat yang terbaik, rumah Allah, masjid, pada waktu yang terbaik, pada hari Jumat ini. Hendaklah kita betul-betul manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk menambah iman kepada Allah Tabarakar Rahman. Iman ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ia bisa bertambah dan berkurang. Untuk itulah kita dapati di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Halummu nazdadu imana." Mari ke sini, ayo kita sama-sama menambah iman. Allahu akbar. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang imannya tidak akan kita ragukan lagi, orang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab lah orangnya. Umar bin Khattab ternyata butuh sahabat-sahabatnya untuk saling menambah iman, mengingat kebesaran Allah, menambah kecintaan kepada hari akhirat. Apabila Umar bin Khattab lewat di satu lembah, syaitan-syaitan di kalangan jin beranjak ke lembah yang lain. Inilah Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Imannya tidak akan kita ragukan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika satu hari Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat yang lain berjalan di bukit Uhud. Rasul berkata kepada Uhud ketika Uhud bergetar, "Usbut ya Uhud, fa innama 'alaikan nabi was-siddiq wasyahidan." Tetap wahai Uhud, bersamamu ada Nabi, As-Siddiq Abu Bakar, wasyahidan,
Umar dan Uthman, yang Rasulullah SAW sebut dua sahabat yang mulia ini sebagai dua orang yang syahid. Allahu Akbar. Dan ternyata akhir hayat Umar bin Khattab syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di mana Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Yahudi tersebut, di masjid. Semua rangkaian kehidupan, perjalanan kehidupan Umar bin Khattab adalah realisasi dari keimanan setelah dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ternyata bersamaan dengan itu Umar masih butuh sahabat-sahabatnya untuk saling mengingatkan agar iman bertambah. Allahu Akbar. Lihatlah di mana dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah imanku, keyakinan dan kepahamanku. Sahabat yang mulia ini tidak kita ragukan akan ketinggian imannya di sisi Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar. Dialah sahabat yang sejak kecilnya belajar di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat yang pertama membacakan Al-Qur'an di dekat Ka'bah. Sebelumnya orang belum pernah mendengarkan bacaan Al-Qur'an secara terang-terangan. Karena keimanannya yang kuat, padahal kaum muslimin ketika itu masih sangat sedikit. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sanggup membacakan Al-Qur'an di dekat Ka'bah, walaupun akibatnya dia dianiaya. Tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapatkan kebahagiaan itu oleh orang lain. Imannya telah membaja sejak usia mudanya. Ternyata beliau radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah untuk tambahan iman. Tidak cukup hanya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ijlisu bina nazdad imana." Ayo duduk bersama kami, kita menambah iman. Allahu Akbar. Majelis para sahabat adalah majelis iman. Mereka saling menambah iman. Dan majelis di sini bukan hanya sekedar majelis ilmu yang ditempahkan waktunya, yang disediakan waktunya di masjid, tidak. Tapi dimanapun mereka duduk, di sana mereka berbincang tentang iman. Dan itulah hakikat dari sebuah majelis. Dimanapun kita berbincang-bincang duduk dengan kawan dan handai taulan, itu adalah majelis. Hendaknya majelis kita adalah majelis yang bercerita tentang iman kepada Allah dan hari akhirat, bukan cerita tentang pernak-pernik dunia yang nipu saja. La ilaha illallah. Mu'adz bin Jabal, siapa yang tidak kenal beliau, juga berkata, ijlisu bina nu'min sa'atan, duduk bersama kami, menambah iman sesaat, bercerita iman sesaat. Iman. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik generasi adalah generasiku. Mereka lah para sahabat yang menjadi murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian satu kurun lagi setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Allahu Akbar. Allah pun menyebutkan tentang mereka para sahabat, kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf, kalian berdakwah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Allahu Akbar. Dengan penuh perjuangan mereka lakukan itu. Artinya para sahabat, Allah sendiri telah sebutkan mereka sebaik-baik umat. Rasul sendiri sudah katakan bahwa mereka adalah generasi terbaik. Maka siapapun yang ingin mau belajar iman, siapapun kawan-kawan yang ingin belajar imanlah dari para sahabat Nabi. Allahu Akbar. Mereka adalah orang yang terbaik imannya setelah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khubayb Al-Khutabi radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hati-hati. Ingat, para ulama juga sering menjelaskan kepada kita tentang definisi iman. Iman itu yazidu wa yanqus.
ia bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, ia bertambah dengan mentaati ar-rahman. Wa yanqusu bil isyan, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Makanya Umair bin Habib al-Khutami ini berkata, ketika ditanya kepada beliau faqir, ma ziyadatuhu wa nuqsanu, apakah yang bisa menambah dan mengurangi iman? Qala idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita berzikir kepada Allah azza wa jalla, bertahmid kepada Allah azza wa jalla, bertasbih kepada Allah, itulah yang menjadikan iman bisa bertambah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Apabila kita lupa untuk berzikir kepada Allah, untuk taat kepada Allah, lalai, kita sia-siakan waktu kita lupa, itulah dia yang menjadikan iman itu berkurang. La ilaha illallah. Ingat, dahulu Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang iman. Ayazid, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am, ya, hatta yakuna kal jibal, sampai iman itu kokoh, tinggi, menjulang, terhujam dalam seperti gunung. Allahu akbar. Faqila, dikatakan kepada beliau, fayangkus, iman itu bisa juga berkurang. Qala na'am, ya, hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sedikit pun nama iman di dalam hatinya. La ilaha illallah. Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang iman. Yazidu wa yankus, apakah dia bisa bertambah dan berkurang? Faqal, ia berkata, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab', ia bisa bertambah sampai ke langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh. Wa yankusu hatta yasira ila asfali safilin sab', dan ia bisa berkurang sampai tempat yang paling bawah dari lapisan bumi. La ilaha illallah. Kalau demikian ceritanya, hidup kita tidak tahu ya ikhwan, kapan harus akan berakhir. Wahai kawan-kawan, kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Jangan-jangan akhir dari cerita kehidupan kita di alam yang bernama dunia fana ini, saat itu iman kita sedang tidak ada di hati. Iman itu keropos, setan menggoda kita, akhirnya terjatuhlah kita dalam kesyirikan, terjatuh kita dalam kemurkaan Allah. La ilaha illallah. Kita pun tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Iman adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini. Tengoklah orang bagaimana dia menyimpan emas, permata, intan, berlian, milik berharga yang dia punya, disimpan dalam lemari, disimpan dalam tempat yang terbaik di rumahnya, dijaga dan dirawatnya. Itu baru pernik dunia yang Allah tidak pandang mulia. Tidakkah kita pantas lebih menjaga iman, sementara imanlah yang akan menjaga kita fit dunia wal akhirah, sejak dunia hingga akhirat. La ilaha illallah. Iman adalah barang berharga milik kita, harta kekayaan termahal kita, karena ia yang akan memasukkan kita dengan izin Allah, dengan rahmat Allah ke dalam surganya penuh kenikmatan. Tengoklah kalau ada orang punya kebun sawit, punya kebun karet, dipilihnya bibit terbaik, dicarinya tanah yang paling subur, dibuatkannya lubang untuk menanam bibit karet, bibit sawit tersebut, dipagarnya rapat-rapat agar hama tidak masuk, dipupuk dan dipupuk, disianginya ladang itu setiap pekan. Dengan senang hati dia punya cita-cita dan harapan kelak nanti akan memberikan hasil dalam kehidupan dan hari-hari masa tuanya. La ilaha illallah. Demikianlah perlakuan kita terhadap sawit. Bagaimana dengan iman? Adakah iman ini kita pupuk dengan baik, kita suburkan ia dengan amalan-amalan saleh, mendekat taat kepada Allah Rabbul Alamin, ataukah kita biarkan sia-sia tanpa dipagari dengan pagar amalan saleh, sehingga masuklah hama-hama, sehingga masuklah iblis laknatullah alaih yang mencuri hati kita, yang mencuri iman itu, yang merusak keimanan itu. La ilaha illallah. Betapa sedih kita ketika ada hama yang masuk, ketika babi merusak bibit sawit kita yang baru kita tanam.
La ilaha illallah. Risau, resah, gelisah. Tapi adakah kita risah dan gelisah ketika iman kita dirusak oleh fata morgana dunia ini, oleh pernak-pernik dunia yang menipu? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga khutbah Jumat ini sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita yang mendengarkan. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sahabat-sahabat dan kawan-kawan, handai taulan seiman, seakidah dan sekeyakinan, peliharalah diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka dengan izin Allah kecuali iman yang bersemi indah di dalam dada. Untuk itulah kita penting menjaga iman, menyuburkan iman agar kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, apa yang bisa menjadikan iman itu bisa bertambah? Syekhuna Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan kalam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dengan sangat indah. Seseorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sepantasnya memperhatikan dua perkara. Yang pertama, memperhatikan bagaimana iman dia itu bisa kokoh, iman dia itu bisa mantap. Dan yang kedua, bagaimana iman, apa yang menjadikan imam dia bisa keropos. Lalu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membawakan dalam kitabnya Asbabuz Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, sebab-sebab yang bisa menambah iman dan mengurangi iman. Beliau menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, ta'allumul ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya. Kebodohan lawan dari ilmu adalah kegelapan. Syaitan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akan berada pada pintu. Inilah pintu pertama di mana syaitan akan menjauhkan anak manusia, pintu kebodohan. Sebab ketika manusia sudah berada dalam kebodohan, artinya ia berada dalam kegelapan, dengan mudahnya syaitan menggebuk-gebuki manusia itu. La ilaha illallah. Sebab itu pelajari ilmu. Dan ilmu yang paling penting di antara ilmu yang penting untuk menambah iman disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, yang pertama, qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu, mempelajari Al-Qur'an, bacaannya. Ini kalam bukan sembarang kalam, ini ucapan bukan sembarang ucapan, kalamullah, kalamnya Allah. Allahu Akbar. Besar manfaatnya. Tetapi ada kalimat Syekh, wa tadabburuhu, dan mentadabburinya. Mentadabburi Al-Quran adalah perkara yang teramat sangat penting. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya. Ingatlah ciri-ciri di antara ciri orang yang sesat di akhir zaman, orang-orang yang menyimpang di akhir zaman. Betapa banyaknya Nabi telah kabarkan Al-Quran hanya sampai di kerongkongan, tidak turun sampai ke hatinya. Itulah ciri-ciri di antara ciri orang-orang Khawarij. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mentadabburi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa makna tadabbur? Membacanya, merenunginya, memasukkan pemahaman makna dari Al-Quran tersebut ke dalam hati kita, sehingga melahirkan iman, melahirkan keyakinan, melahirkan amalan. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Artinya orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, yang tidak merenungi makna, yang tidak mentadabburi kandungan Al-Quran, adalah orang-orang yang punya hati telah terkunci. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebutkan bagaimana orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Hanya saja orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, apabila disebut nama Allah bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat Allah zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Allahu akbar. Tadabburi Al-Qur'an, maka sudah selayaknya kita punya terjemahan Al-Quran. Yang tidak paham bahasa Arab, punya terjemahan Al-Quran, kita baca, kita dengarkan kandungan-kandungan Al-Quran dari uraian guru-guru kita. Hari ini betapa banyak sarana untuk menuntut ilmu. Jangan hanya belajar tahsinul Quran, tajwidul Quran, tapi juga mempelajari kandungan Al-Quran, agar ketika kita membaca Al-Quran ada efek imaniyah dalam hati kita. La ilaha illallah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan, kata Allah, masanya lagi ketika kita membaca Al-Quran hati kita menjadi khusyuk. Dan kunci untuk khusyuk itu tidaklah akan pernah bisa kita dapatkan lebih, tidak akan bisa kita dapatkan seutuhnya, kita dapatkan tambahan nilainya, melainkan bersama tadabbur Al-Quran. Ini yang pertama, mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya. Yang kedua, ma'rifatul asma'il husna was sifatil ula, mempelajari, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Berapa umur kita hari ini? Adakah 45 tahun? Kiranya kita balik umur 15 tahun dulu, artinya 30 tahun sudah kita balik berakal. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengabarkan tentang 99 nama Allah Ta'ala. Padahal nama Allah Ta'ala ada yang lebih, ada lagi lebih dari itu, banyak lagi. Tapi Rasulullah SAW pernah mengabarkan demikian dalam satu hadisnya, 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya nama Allah yang 99 itu kita pelajari setahun 3 kali 30 tahun, itu artinya sudah 90 nama Allah yang kita pelajari. La ilaha illallah. Tambah 3 tahun saja, 3 setahun sudah 33 tahun. 33 tahun usia balik kita, 99 nama Allah telah kita pahami maknanya. Tapi kemana usia kita yang 33 tahun itu? Adakah mempelajari nama Allah? Betapa banyak nama manusia kita tahu, betapa banyak nama pejabat kita tahu, betapa banyak nama orang-orang hebat kita mengerti, bahkan dengan nama-nama anaknya kita hafal. Tetapi alangkah kita rugi dan merana, alangkah kita celaka, nama Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rizki, kita tidak kenal, sehingga keimanan itu tidak bersemi indah dalam hati. Pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Banyak rekaman kajian guru-guru kita, banyak rekaman dan kajian-kajian baik di MP3 ataupun videonya, kajian-kajian yang menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Pelajari itu. Ilmu yang kedua. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hafizallah ta'ala, ta'ammulu siratin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambah iman. Inilah Nabi tercinta yang hidupnya, Allahu Akbar, seluruh sisi kehidupan menjadi contoh bagi umat ini dalam perkara agama ini. Allahu Akbar. Apabila kita renungi akan bertambah keimanan. Yang keempat, ta'ammulu mahasinid dinil islami, mempelajari, merenungi keindahan-keindahan Islam. Yang kelima, qiraatu sirati salafi hadhil ummah, mempelajari kisah-kisah salaful ummah, generasi terbaik umat ini, akan menambah iman. Inilah ilmu yang disebutkan oleh Syekh dalam bagian yang pertama ini, yang mesti kita pelajari agar iman kita bertambah. Mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya, mengenal nama Allah dan namanya yang indah dan sifatnya yang tinggi, merenungi sirahnya Nabi SAW, merenungi keindahan Islam, mempelajari, membaca sirah salaful ummah. Allahu Akbar. Poin yang kedua yang akan bisa menambah iman, at-ta'ammulu fil ayatil kauniyah, merenungi ayat Allah yang ada di alam ini. Alam takambang jadi guru. Apa yang tampak ini Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Renungi ciptaan Allah yang ada di alam ini. Yang ketiga, al-ijtihadu fil qiyami bil a'mali salihatil khalisati liwajhillah, hendaklah bersungguh-sungguh kita
untuk melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amal soleh itu ada 3. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Amalkan keseluruhannya, insya Allah iman pun akan menjadi bertambah. Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita hafizahullah ta'ala, sebab-sebab di antara sebab yang bisa menambah iman ini. Maka berupayalah kita untuk terus menambah iman. Dekat kepada kawan-kawan yang saleh juga menambah iman. Terus bergaul dengan orang-orang yang cinta ilmu, cinta akhirat juga menambah iman. Jangan sampai iman kita hilang. Jangan sampai iman kita makin bertambah umur, makin berkurang pula iman. Tidak, makin bertambah umur, makin bertambah pula lah kiranya harapan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, cinta yang mendalam kepada Allah, kerinduan yang mendalam pula kepada negeri akhirat yang semakin dekat dengan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma fas baladana Indonesia. Allahumma fas wilayatana Riau. Allahumma fas mantaqatana Kampar. Allahumma fas hadhil qarya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.